Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib, yang menganugerahkan segala pemeliharaan kemurahannya kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba, ya Bapa. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Sutoyo Louis Sigar. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya. Iya. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi semuanya. Senang sekali hari ini Kamis 11 Juli 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa ya. Dan hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Sutoyo Louis Sigar ya. Silakan Pak D. Baik. Share Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat sore di Indonesia. Senang berjumpa kembali di tengah-tengah mungkin masih panas ya. Di New York masih panas. Di Indonesia juga panas ya. Ya, hari ini tema kita tidak perlu ke gereja. Apa Bapak Ibu setuju itu? Ini tergantung daripada pemahaman kita berkenaan dengan apa gereja itu. Mari kita perhatikan dari pendahuluan ini, ke gereja atau tidak itu tidak masalah. Yang penting hati kita bersih. Pernahkah Bapak Ibu Saudara bertemu dengan orang yang berpendapat seperti itu? Atau seorang berkata, buat apa ke gereja? Memangnya Tuhan hanya berada di gereja? Ya. Memang Tuhan itu omnipresence, alias berada di mana-mana. Namun demikian adalah merupakan perintah Tuhan sejak manusia diciptakan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dalam Keluaran 20 ayat 8-10, nanti Ibu Bapak bisa membaca. Sejak kebangkitan Yesus di hari pertama, Minggu murid-murid mengadakan kebaktian. Itu dalam ayat-ayat itu menegaskan, bahkan dalam 1 Korintus 16 ayat 2 itu berbicara mengenai jangan lupa membawa persembahan. Ketika kita mengingat akan penciptaan, hari pertama sampai kelima Tuhan menciptakan semesta beserta dengan segala isinya. Hari ke-6 manusia ciptakan, hari ke-7
merupakan hari perhentian. Sekarang sedang populer juga ada kegiatan ibadah hanya 1 jam saja. Ada seorang hamba Tuhan bertanya kepada saya, bagaimana pendapat Pendeta Sutoyo? Saya hanya menjawab, Tuhan menciptakan hari ke-7 untuk memuliakannya. Berapa lama? Ya, menurut ayat itu Anda bisa menafsirkannya. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25 merupakan ayat tema kita pada kesempatan ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita akan membahas secara khusus 2 ayat ini. Ya, latar belakang penulisan Ibrani. Mengapa penulis Ibrani menekankan koinonia, yaitu persekutuan? Padahal gereja mengemban tugas dalam hal marturia, kesaksian, dan diakonia, pelayanan kasih. Bapak Ibu, inilah merupakan sesungguhnya tugas gereja. Dalam banyak hal ketika tugas ini tidak dapat dipisahkan. Ya, sekali lagi, ketika tugas ini tidak bisa dipisahkan. Menghadapi kesesatan, kesulitan, pencobaan berat yang sangat serius dalam pasal 10 ayat 26 sampai dengan 39, kelanjutan daripada ayat itu setelah kita membaca ayat 24 dan 26, 25. Dalam situasi kondisi seperti ini, umat dinasihati untuk terus memupuk persekutuan antar orang percaya diberikan. Dengan kata lain, persekutuan merupakan sarana ilahi yang efektif dalam melawan kesesatan dan tekanan hidup. Di samping juga definisi daripada gereja adalah persekutuan, ya, persekutuan orang-orang yang percaya. Jadi itulah orang-orang yang dulu bersama-sama dengan kegelapan dalam pasar dosa, dikuasai oleh iblis, dipindahkan, ditebus, dibeli oleh Yesus, kemudian berada dalam kerajaan Tuhan. Ayat 24a memperhatikan. Dalam pasal 3 ayat 1 menasihatkan mereka untuk memperhatikan Yesus. Sama seperti memperhatikan Yesus, sekarang itulah objek perhatian adalah sesama orang percaya. Kita lihat, kata memperhatikan dalam bentuk kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu melakukan yang tidak bisa tidak. Ya, sekarang dari kata nomen, suatu tindakan yang tidak pernah berhenti, terus-menerus untuk dilakukan. Artinya, memberikan perhatian satu sama lain, meningkatkan perhatian satu sama lain, ada kepedulian terus-menerus, dan saling mendorong, berdoa, empati, simpati, menanggung beban satu sama lain, membagi pengalaman yang menguatkan satu sama lain. Nah, Bapak dan sekalian, jadi dalam ibadah tidak mungkin dialihkan dari Kristus, ya, secara vertikal kepada Kristus, secara horizontal kepada sesama. Jadi ketika ibadah objeknya adalah Tuhan, musik dan berbagai pujian merupakan sesuatu sarana mempersiapkan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Mazmur, selalu diawali dengan pujian-pujian, ya, nyanyian-nyanyian, alamot, kidung, dan sebagainya. Dan kemudian firman Allah disampaikan. Jadi itu bukan usaha kita. Jadi pada pagi tadi kita sudah mulai dengan pujian, itulah Alkitabiah.
yang akan mempersiapkan kita menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi adalah tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan kecuali kita mengasihi sesama yang kelihatan. Itu adalah merupakan ciptaan yang nyata, ya, yang nyata. Jadi dengan kata lain, Bapak dan sekalian, maka perhatian ini kata kerja yang aktif, tidak pernah tidak aktif. Dan ini berkaitan dengan hubungan sesama yang adalah merupakan sesuatu persekutuan bersama-sama di antara satu dengan yang lain. Ya. Oke, mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik itu pada ayat 24b tadi. Saling memperhatikan bukanlah tujuan akhirnya. Ya, bukan. Ini hanyalah sebuah sarana untuk mencapai sesuatu yang lain, yaitu mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Apa artinya mendorong dalam kasih? Bapak, kita sudah diajarkan bagaimana mendorong adalah untuk memicu. Itu artinya memberikan provokasi, semacam provokator. Bahasa yang lebih serem adalah gregetan. Ya, apa gregetan itu ya? Gregetan, ya, untuk melakukan itu. Jadi mendorong, gregetan, memprovokasi, memicu semacam sesuatu menjadikan orang marah, tapi dalam hal ini kasih. Perbuatan kasih yang bersifat agape. Sekali lagi, agape adalah merupakan kasih yang tanpa pamrih, bahkan kasih yang tidak melihat siapapun latar belakang kehidupannya dan hubungannya satu dengan yang lain, tetapi semata-mata itu adalah merupakan tindakan perbuatan yang Tuhan kehendaki agar supaya kita melakukannya, ya, dengan kasih, ya, dengan kasih. Dan ini Bapak sekalian, maka penting sekali buat kita tindakan-tindakan yang tidak saja dengan hati, ya. Kalau mungkin tidak ada ibadah, tidak ada persekutuan, tidak ada pertemuan, mungkin ya hati kami mengasihi. Ya. Saya dulu punya teman dosen di Indonesia, di STI, dan teman dosen ini belum menikah. Saya tanya, Pak, kenapa belum menikah? Saya sudah mendekati beberapa wanita, tetapi selalu gagal. Apa hanya mendekati? Iya, itu yang tidak tuntas, Pak. Kenapa? Wanita itu tidak tahu kalau Bapak mengasihi sampai Bapak ngomong, aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu. Ya, jadi wanita itu dipikir ini Bapak hanya teman-teman saja, tidak pernah ngomong bagaimana aku bisa mengerti bahwa dia mencintai aku. Ya. Dan dia praktekkan, aku sayang mencintai kamu. Ya kalau oke, jalan, kalau tidak oke, ngapain berlama-lama. Ya, jadi maksud saya, kasih cinta tidak hanya cetusan hati yang tidak terkatakan, tetapi perlu diungkapkan, artinya perlu ada suatu tindakan. Tindakan kasih kita berbagai cara. Ya, berbagai cara. Bisa kita berbicara, bisa kita memberi sesuatu, bisa kita peduli, bisa memperhatikan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, inilah sesungguhnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita agar supaya kita memperhatikan, tapi dalam kasih yang berikut adalah dalam perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Jadi iman tanpa perbuatan adalah kosong, begitu Yakobus mengatakan. Dan ini tidak asal-asalan, tetapi kualitas, nilai, ya, nilainya
adalah merupakan sesuatu kasih yang agape tadi, kasih yang dari Allah itu, sehingga apa yang kita perbuat tidak asal-asalan, ya, tidak hanya sembarangan, tidak hanya apa itu ya sisa-sisa, tetapi sesuatu yang bernilai, seperti Allah mengasihi kita, dikaruniakannya anaknya yang tunggal, anak yang dikasihinya. Ya, Bapak. Jadi ini pekerjaan baik dalam pemahaman nilainya, mutunya, kualitasnya, tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Kalau Ibu Bapak memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan perhatian adalah memang yang terbaik. Terbaik. Karena inilah yang Tuhan rindukan ya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mendorong dalam kasih, dinyatakan dalam tindakan, tetapi tindakan motivasinya adalah merupakan perbuatan yang berkualitas. Jadi tidak asal-asalan. Itu termasuk dalam kegiatan, dalam pelayanan, dalam kita ke gereja, dalam kita memberi dan sebagainya haruslah berkualitas. Ya, berkualitas. Karena apa? Ketika kita melakukan itu, sesungguhnya kita berbuat untuk Tuhan. Ya, bukan untuk siapa-siapa. Oke. Kemudian kita beribadah dan menasihati. Itu ayat 25 tadi. Kita melihat, ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam bahasa Yunani aslinya ayat 25 merupakan kesinambungan. Jadi ayat 25, 24 ini 24, 25 kesinambungan yang asal usulnya dulu kan tidak ada ayat. Ya. Jadi ini bergandengan. Kata memperhatikan menuntut tindakan konkret tadi sudah saya jelaskan. Bentuk perhatiannya adalah satu, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa, Bapak? Ya, saya tidak tahu di Amerika, tapi ada juga yang bakar sate. Di Indonesia ada bakaran sate, biasanya dengan arang. Anda bisa membayangkan berapa banyak arang? Seandainya hanya satu arang yang menyala, lalu ditumpui 10 sate, bukan menjadikan sate matang, bahkan arang itu menjadi mati. Mati. Itulah kepentingannya. Kebersamaan kita, Bapak sekalian, menjadi penting. Kalau arang itu banyak dan berapi luar biasa, berapapun sate yang dipanggang akan matang dan berbau enak, ya, mengesankan dan bahkan mungkin menelan ludah kita. Itu sesungguhnya kepentingannya. Ya, kepentingannya untuk menyaksikan satu dengan yang lain, kita bisa melihat kenapa orang itu dalam situasi yang kita dengar mungkin sangat-sangat susah, tetapi mengapa dia setia? Mengapa dia rajin, mengapa dia tekun, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kadang saya memberikan dorongan ketika saya berkhotbah di gereja di mana saya bergabung. Saya bilang saya sudah 52 tahun menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Saya mengajar di seminari. Saya pernah menjadi ketua sinode. Ya. Saya sudah melayani di berbagai tempat. Tetapi saya tidak pernah absen dari persekutuan, dari sekolah minggu di tradisi gereja kami ada sekolah minggu dari anak-anak sampai tua. Ada kelompok pembinaan warga itu dibagi dalam apa itu wilayah-wilayah. Ada kegiatan kaum bapak, ada kegiatan sebagainya.
saya hampir pasti tidak pernah absen. Kenapa? Sesuatu yang memberkati dalam kehidupan kami. Tidakkah seharusnya, Bapak sekalian, kita mempunyai kerinduan yang sama seperti itu? Ya, sama. Karena apa? Karena kita sungguh-sungguh bukan tergantung kepada dunia ini. Dunia ini. Pernahkah saya memberikan cerita berkenaan dengan Alexander yang Agung? Itu raja yang sangat populer, mempunyai kekuasaan yang luas di daerah-daerah. Ya, kemampuannya untuk berperang, kemampuannya untuk menguasai daerah-daerah lain sangat-sangat mengagumkan. Pada waktu dia sakit keras hampir meninggal, dia panggil itu para jenderalnya. Jenderal, ingat ini. Ketika saya meninggal, panggil semua dokter terbaik di wilayah ini. Satu. Dua, kumpulkan duit di sekitar tempat saya nanti akan dimakamkan, peti mati itu. Yang ketiga, ketika saya dimasukkan di peti mati, tangan kanan saya jangan dimasukkan, tetapi biar berada di luar. Jenderalnya tidak mengerti. Lalu bertanya, Tuan, apa maksudnya ketika hal itu? Begini, ternyata dokter yang terbaik pun tidak bisa dan tidak mampu menghalangi orang untuk mati. Ya, itu artinya apa? Semua hal, usaha-usaha manusia dengan berbagai alat-alat, berbagai modernisasi pengobatan tidak juga bisa mampu untuk menghentikan kematian. Pertama, ketika nanti diarak ke tempat pemakaman terakhir, duit itu sebarkan, mengiringi di peti mati itu. Ternyata duit kekayaan yang banyak pun tidak mampu menghalangi suatu kematian. Ya. Dan ini sudah dibuktikan. Memang duit dibutuhkan untuk melengkapi kehidupan ini, tetapi duit itu bukan sesuatu yang akan menolong kita ketika kita mati. Yang ketiga, kenapa tangan harus dikeluarkan dari peti mati? Kekuatan, kekuasaan, kehebatan daripada apa yang saya perbuat, ternyata ketika mati, ini tidak mampu, tidak berguna lagi. Artinya apa? Bapak dan sekalian, pertemuan-pertemuan ibadah akan saling menguatkan. Ini merupakan suatu bakti, ya, merupakan sesuatu penyembahan, merupakan suatu penyerahan, merupakan suatu pengagungan kepada Allah, merupakan sesuatu kemuliaan yang kita nyatakan melalui pujian, melalui pendengaran firman Tuhan, melalui kegiatan-kegiatan kita. Inilah merupakan saat yang sangat-sangat menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Kita harus berusaha setia dan mendisiplin diri untuk mengikuti ibadah-ibadah. Ya. Kiranya kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Mengapa? Paulus berkata, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itu katakan oleh Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 4:8, ketika kedisiplinan dalam bekerja, belajar atau hal lain dalam hidup ini penting, latihan beribadah sesungguhnya jauh lebih penting. Kenapa? Di dalamnya terkandung janji
yang akan sangat bermanfaat bukan saja dalam hidup saat ini. Saya sudah 52 tahun memperhatikan orang-orang yang tekun setia, suasana batin hidup keluarga rumah tangganya sangat-sangat berbeda, sangat berbeda. Yang kedua, saling menasehati. Mengapa? Ini untuk menguatkan satu sama lain. Khususnya dalam konteks Ibrani pasal 10, menghadapi ajaran-ajaran sesat. Sudah populer ada Kristen progresif, ya. Ada berbagai kendala-kendala yang kedengarannya seperti itu Alkitabiah, tetapi sesungguhnya tidak, ya, tidak Alkitabiah. Nah, ada kesulitan-kesulitan barangkali teman-teman kehilangan pekerjaan, takut, khawatir, dan berbagai hal yang mengakibatkan kegoncangannya. Ketika kita bertemu, ya, kita menyaksikan, kita bisa melihat gesture apa itu keberadaan daripada orang itu. Kita bisa melihat apakah orang itu sedih, apakah orang itu bahagia, apakah orang itu ada sukacita. Dari tampilannya, gesturnya, kita bisa menyaksikan. Itulah merupakan tugas tanggung jawab kita sebagai umat, ya, untuk saling menasihati, ya, satu sama lain sehingga menjadikan kuat, bertumbuh dengan baik, dan kita akan semakin kokoh dalam pertemanan, dalam kehidupan sebagai umat Allah, menjadi kesaksian bagi mereka secara khusus yang belum percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya, Ibu Bapak sekalian, segala sisi kehidupan yang sulit seperti sekarang ini, ya, cepat atau lambat bisa membuat roh kita lelah. Kita berhadapan dengan berbagai situasi yang bisa membuat daya tahan kita melemah. Itu pasti. Berkumpul dan bersekutu adalah dua bukti iman yang hidup. Jika semangat menurun dan iman memudar, keinginan untuk bergaul dengan orang percaya berkurang, ogah-ogahan bahkan mungkin akan hilang dari peredaran ibadah persekutuan kegerejaan kita. Melalui momen kebersamaan tersebut dapat terjadi saling menguatkan. Seperti yang diperintahkan tadi di dalam ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ingat, itu yang dikatakan, hari Tuhan sudah mendekat, kita nggak tahu akan ada penghakiman Allah. Kita tidak ditakut-takuti dengan itu, tetapi kenyataannya kita semuanya akan mengakhiri kehidupan ini, ya, yang tidak bisa kita atur. Alexander Agung sudah memberikan kesaksian ketika hal yang sangat didambakan, diupayakan oleh manusia, ternyata tidak mampu untuk menghentikan, menghalangi kematian. Karena itu, Bapak sekalian, kesetiaan kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Allah, menunjukkan bakti kita, pengagungan kita, kemuliaan Allah, sehingga kita mengalami sejahtera sekarang ini menuju kepada kemuliaan yang abadi. Mari berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur, terima kasih. Meteraikan firman kebenaran ini dalam hati hidup kami, supaya ini bertumbuh, berbuah, berlipat ganda, Allah dipermuliakan, memberkati kepada sama, agar kiranya kami bertekun dan setia untuk terus beribadah, walaupun kami meyakini Allah Maha hadir, Maha tinggi, Maha kuasa, tetapi Allah merindukan supaya kami tetap dalam hidup berdampingan satu dengan yang lain. Bapa, ampuni kami bila kadang kami melalaikan hal ini. Kami serahkan hidup kami secara utuh ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkarya
dan bertindaklah supaya hidup kami penuh dengan kedamaian sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.